Di bulan Ramadan ini, ada satu kata yang sering banget kita dengar, takwa. Katanya, inilah tujuan utama kita berpuasa. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebenarnya takwa itu? Yuk kita bedah bareng-bareng makna di balik kata yang ternyata jadi kunci kemuliaan sejati ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau ajak Anda mikir sejenak. Coba deh jawab dalam hati. Menurut Anda, apa sih yang bikin seseorang itu benar-benar mulia? Apa karena hartanya yang melimpah, jabatannya yang tinggi, atau mungkin karena dia keturunan ningrat? Nah, seringnya kan standar-standar duniawi kayak gini yang kita lihat. Nah, ini dia yang luar biasa. Ternyata Al-Quran ngasih jawaban yang 180 derajat beda. Standar dari Allah itu ngebalikin semua ukuran duniawi tadi. Bukan harta, bukan jabatan, tapi cuma satu hal, ketakwaan. Inilah teman-teman, barometer kemuliaan yang sesungguhnya di mata Sang Pencipta. Baik, mari kita gali lebih dalam di bagian pertama ini, standar kemuliaan sejati. Jadi intinya begini, ayat tadi itu benar-benar jadi game changer, mengubah total cara kita memandang sukses. Fokusnya itu geser, dari yang tadinya kita sibuk ngumpulin hal-hal duniawi, harta, kekuasaan, ke sesuatu yang kita tanam di dalam hati, yaitu kesadaran penuh sama Allah. Inilah nilai kita yang sebenarnya. Nah, kalau takwa itu sebegitu pentingnya, pertanyaannya apa sih sebetulnya takwa itu? Yuk kita masuk ke bagian kedua buat memahaminya lebih dalam. Kalau kita lihat dari bahasanya, kata takwa itu akarnya dari kata wako, yang artinya menjaga diri atau melindungi diri. Bayangin aja kayak kita pakai perisai buat melindungi diri dari bahaya. Nah, secara istilah artinya adalah sebuah kesadaran penuh buat ngejalanin semua perintah Allah dan yang sama pentingnya, ngejauhin semua larangannya. Dan ini penting banget buat kita garis bawahi ya. Bertakwa itu bukan sekedar saran atau anjuran. Seperti yang ditegaskan di ayat ini adalah sebuah perintah yang tegas. Jadi ini bukan proyek bulanan atau tahunan, tapi komitmen seumur hidup yang mesti kita pegang erat-erat sampai akhir hayat. Kita udah tahu ini perintah, tapi kenapa sih kok penting banget? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal lihat janji-janji Allah yang luar biasa buat orang-orang yang bertakwa. Ganjaran yang bahkan bisa kita rasain langsung di dunia ini. Buat Anda yang mungkin lagi ngerasa buntu atau terjebak dalam masalah, janji yang pertama ini luar biasa banget. Allah bilang, takwa itu kunci buat ngebuka jalan keluar. Gak cuma itu, Allah juga janjiin bakal ngasih rezeki dari arah yang gak pernah kita sangka-sangka. Ini jaminan langsung darinya loh. Terus, buat setiap urusan yang rasanya berat dan ribet, janji kedua adalah kemudahan. Hidup ini kan emang penuh tantangan ya, tapi buat orang yang bertakwa, Allah janji bakal bikin urusannya jadi lebih gampang. Bukan berarti gak ada masalah sama sekali, tapi akan selalu ada bimbingannya yang bikin semuanya terasa lebih ringan. Dan inilah puncaknya. Janji yang paling agung, paling luar biasa, dapatin cinta dari Allah. Coba deh bayangin sejenak, dicintai oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Ada nggak sih kemuliaan yang lebih tinggi dari ini? Kayaknya nggak ada ya. Inilah kehormatan tertinggi yang bisa kita raih sebagai seorang hamba. Nah, hadis ini benar-benar memperkuat semua gagasan tadi. Penampilan fisik kita, harta yang kita punya, semua itu nggak masuk dalam penilaian Allah. Yang dia lihat itu apa yang ada di dalam, di hati kita, niat kita, ketakwaan kita, dan gimana itu semua terwujud dalam perbuatan kita sehari-hari. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling relevan banget buat kita saat ini. Gimana caranya kita bisa ngelatih dan ngebangun ketakwaan ini? Jawabannya ada di depan mata kita. Bulan Ramadan. Inilah medan latihan yang udah dirancang khusus buat kita. Coba deh perhatikan ayat ini. Jelas banget kan? Langsung ke intinya. Allah mewajibkan kita puasa itu bukan tanpa tujuan. Ujung dari ibadah puasa ini, tujuan akhirnya cuma satu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu ibarat kendaraannya, dan takwa itu tujuannya. Cara paling pas buat ngelihat Ramadan itu ya kayak sebuah madrasah ruhiyah atau sekolah spiritual. Selama sebulan penuh kita tuh kayak masuk ke program pelatihan intensif. Kurikulumnya dirancang langsung sama Allah buat ngebentuk karakter takwa dalam diri kita. Terus gimana sih mekanismenya puasa bisa melahirkan takwa? Gini cara kerjanya. Pertama, kita dilatih buat ngendaliin diri, bahkan dari hal-hal yang tadinya halal. Kedua, kita jadi makin sadar kalau Allah itu selalu ngawasin kita 24 jam. Ketiga, kita jadi terbiasa taat lewat ibadah-ibadah tambahan. Dan yang terakhir, puasa itu kayak proses detoks, membersihkan hati kita dari berbagai penyakit spiritual.
Oke, teorinya kita udah paham. Sekarang, gimana prakteknya? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat langkah-langkah konkret buat memaksimalkan Ramadan demi mencapai puncak ketakwaan. Ini dia 5 langkah praktisnya. Yang pertama, jaga kualitas puasa kita. Ini bukan cuma nahan lapar dan haus ya, tapi juga nahan lisan dari omongan jelek dan nahan pandangan dari yang haram. Kedua, perbanyak tilawah Al-Quran. Yuk, lebih banyak berinteraksi sama firman-Nya, dibaca, dipahami, direnungkan. Ketiga, hidupkan malam-malam Ramadan. Sholat tarawih, qiyamul lail, tahajud, ini semua bisa melembutkan hati kita yang mungkin udah mulai keras. Keempat, perbanyak sedekah. Kita coba ikuti teladan Rasulullah yang kedermawanannya luar biasa di bulan ini. Dan yang kelima, jangan lupa perbanyak istighfar. Manfaatkan bulan ampunan ini buat benar-benar bertaubat. Jadi, sebagai rangkuman, inilah hakikat takwa yang sebenarnya. Takwa itu bukan cuma sekedar konsep di kepala, tapi ini adalah tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Inilah standar kemuliaan sejati di mata Allah, kunci buat dapat pertolongan dan keberkahannya, dan pada akhirnya inilah jalan tol kita menuju surga. Dan sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan panggilan yang indah ini. Sebuah ajakan buat kita berlomba-lomba, buat bersegera ngejar ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang udah disiapin, tapi buat siapa? Ya, buat orang-orang yang bertakwa. Semoga Ramadan kali ini benar-benar jadi langkah besar kita buat jadi bagian dari mereka. Amin.